We are live. Halo semuanya yang nonton, yang nonton replay, nonton live. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, di mana kalian berada. So, aku live nih di US, di bagian Oregon, dan aku membawa teman-teman sesama business owner yang jalankan digital business yang sama, dan mereka sukses dan ingin sharing how this business is for them. Dan topik kita hari ini banyak yang menanyakan tentang bisnis ini, gimana bisa nggak tanpa pengalaman, aku tuh gaptek, apa bisa jalanin digital business, karena kan digital business kelihatannya seperti we have to be high tech, a lot of education gitu ya, tapi sebenarnya enggak. Tapi aku pengen nanya sama teman-teman lainnya di sini, the common questions that I always receive, dan mungkin teman-teman di luar sana yang ingin tahu jawabannya bisa stay tune di live ini ya. So, aku bawa Kak Marina dari California, Kak Julia dari Belanda, Mas Ian di New Zealand, dan Bu Lucy di USA, bagian Illinois. Halo semuanya. Halo. Halo, apa Ya, kabar? mau dong kenalan di sini ya. Boleh perkenalan kecil biar audiens tahu siapa sih kalian dan background kalian. Bisa mulai dari siapa aja dan berurutan. Saya ya. Marina. Halo semuanya, salam kenal. Nama saya Marina. Saya berasal dari Makassar, tapi besarnya di Jakarta dan sekarang aku ada di California. Sudah 6 tahun lamanya. Nah, background saya ini sekarang saya bukan aktif, aku kerja di healthcare industry. Saya rasa cukup sekian dulu ya. Oke. Iya. Boleh dilanjut. Halo semuanya, selamat malam, selamat pagi, siang, sore, dimanapun Anda berada. Nama saya Julia Sandra, saya adalah seorang istri, ibu dari satu orang anak. Asal saya dari Sumatera, saya tinggal di Amsterdam sudah hampir 15 tahun. Oh wow, that's long. Iya, thank you Kak Julia, thank you Kak Marina. Kita bisa lanjut dengan Mas Ian. Ya, halo, terima kasih Kak Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi yang ada menonton ini atau yang berada di mana saja ya. Nama saya Ian, saya tinggalnya di New Zealand saat ini. Belum lama, nggak seperti teman-teman yang lain sudah lama banget di rantau ya. Saya baru 2 tahun. Saya di sini bersama istri dan keluarga. Kebetulan saat ini bekerja di bidang retail, tapi background saya di IT hampir ya lebih dari 20 tahun. Mungkin itu saja dari saya, Kak. Makasih. Makasih Mas Ian. Kita bisa lanjut ke Bu Lucy. Ya, akhirnya oma-oma dapat bagian. Oke, namaku Lucy, aku seorang oma, seorang istri, ibu dari 2 anak yang sudah mandiri dan nenek dari 6 cucu. Jadi paling sepuh di sini ya. Wow. Terus aku asal dari mana ini? Dari Chicago. Oh, dari Indonesia pasti ya, pakai bahasa Indonesia. Jadi aku dari Indonesia, terus hidup di Chicago sudah hampir 30 tahun loh. Sudah usianya tua, hidupnya paling lama. Iya, tapi semangatnya semangat muda, keren. Semangat 45. Ya. That's good. Itu wajib, kita harus itu. Iya. Aku punya backgroundnya food science by profession. Pekerjaannya justru jauh dari itu gitu. Oke. Makasih Bu Lucy. Buat yang belum kenal dengan saya tinggal di Oregon. Dulu besar di Indonesia.
di Bekasi. So, sekarang di US sudah dari tahun 2006 sampai sekarang, dari sekolah sampai berkeluarga sekarang di sini, dan background saya sebagai apoteker di sini, di farmasis di Home Infusion Department. So, oke, kita langsung ke topiknya. Gini ya, kalian di sini kan semua teman-teman di sini punya profesi ya, beda-beda lah. Ada food science, bagian healthcare, bagian IT, bagian fotografer, dan mulai digital business ini. Tapi kan pasti in the beginning punya rasa takut, ya kan? Mungkin teman-teman di luar sana juga, oh ini real nggak sih? Apa benar nggak sih? Gitu ya. Banyak banget yang tidak mau maju jadinya, jadi nggak mau mengambil langkah. Pasti kita semua punya rasa ketakutan yang sama, gitu ya. Apa cara teman-teman di sini melawan rasa ketakutan itu? Mungkin kita bisa mulai, siapa yang pertama tadi? Saya Ya, oh ya Kak Ian. Ya, Kak Ian, gimana cara melawan rasa ketakutannya Kak Ian ketika mulai bisnis online ini? Baik Kak Maya, terima kasih atas waktunya. Oke, kalau saya sejujurnya tadinya memang mau mendapatkan pendapatan tambahan gitu ya, karena di sini saya terus terang masih struggling karena pekerjaan yang saya punya sekarang tidak sesuai dengan yang saya inginkan gitu ya. Karena mungkin ini jadi challenge untuk semua perantau yang ke luar negeri gitu ya. Dan kemudian saya juga ada satu alasan yang kuat di belakang itu, yaitu pengen bisa merawat orang tua, karena orang tua saya masih di Indonesia. Ibu saya masih di Indonesia. Jadi saya memang benar-benar harus punya pendapatan tambahan supaya saya bisa mimpinya bisa supaya pulang pergi dari New Zealand ke Indonesia sesering mungkin gitu ya. Karena terus terang tiket pesawat untuk pulang ke sana itu mahal kalau dari New Zealand, nggak tahu kenapa. Bahkan kalau saya bisa bandingkan sama dengan ke US, dari Oh Indonesia ke wow, US. dari New Zealand padahal deket dari Mahal banget gitu. Indonesia ya. Wow. Iya, jadi mau nggak mau saya harus punya tambahan yang bisa bikin saya bisa melakukan itu gitu ya. Kemudian saya juga harus punya bisnis yang memang bisa saya jalankan pada saat saya pulang pergi itu gitu. Sehingga saya tidak kehilangan income kalau saya bisa melakukan itu nanti gitu. Dan makanya saya ya awalnya takut juga ya, banyak skeptis juga bahwa ini bisnisnya bagaimana gitu ya. Cuman setelah mempelajari dengan baik kita punya private group gitu ya. Kemudian saya lihat ada orang-orang di dalam sana seluruh dunia, orang-orang Indonesia juga yang sudah berhasil dalam bisnis ini, makanya saya juga langsung join waktu itu. Sehingga bisa menutupi ketakutan saya, rasa skeptis saya pada saat mau mulai bisnis ini. Mungkin dari itu yang paling besar mungkin ya tentang orang tua saya itu. Saya pengen bisa merawat ibu saya sampai beliau tutup usia mungkin, insya Allah. Dan saya itu. Iya, itu kadang kita harus fokus kenapanya dulu ya, daripada ketakutannya gitu. Jadi kita benar banget big why, kita selalu ditanamkan di mindset di bisnis ini big why. Jadi kita nggak fokus gimana nantinya gitu ya, takut ini, takut itu, malah justru itu kita jadi nggak berani melangkah. Tapi kalau kita punya the big why, kenapa kita punya dream or goals, dan kita fokuskan kepada itu, kita jadi bisa melangkah. Walaupun nantinya gimana, kita berani melangkah dan punya satu tujuan gitu. Itu sih buat aku sama ya. Aku bisa relate karena big why aku anak-anak aku nggak mau long hours working terus dan pengen spend time sama dia.
Tapi aku juga nggak tahu kapan itu terjadi, but it happens gitu ya. Jadi in the beginning kita pun juga aku pun juga merasa bisa nggak ya gitu. Tapi kalau melangkah dan positif itu akan terjadi, dan hopefully it happens soon buat Kak Ian. But it's to be honest, kita harus fokus kenapanya, bukan fokus ke ketakutannya. Thank you so much Mas Ian. So bisa ditambahkan Kak Marina? Oh, ya sebenarnya saya sama seperti Maya bilang ya, jadi semua tuh berasal dari why. Jadi kalau saya rasa takut tuh memang wajar ya, apa saya ini seorang single mom. Semua mulai tuh pasti takut, karena takut kalau gagal. Tapi kalau tidak mulai, gimana caranya saya bisa maksudnya bisa menghidupi anak-anak saya. Jadi semua itu harus dicoba. Nah, tapi saya sadar ya, memang tuh kalau saya lihat orang-orang sukses itu pasti semua juga pernah ada rasa takut, tapi mereka mau memulai, mereka mau mencoba, karena kita kan nggak tahu kalau kita tidak mencobanya. Ya, sama seperti di sini. Nah, jadi saya belajar bahwa sebenarnya tuh rasa takut tuh hanya ada dalam pikiran, jadi bukan di kenyataannya. Di sini pun awalnya juga takut, tapi waktu mulai ternyata bisnis ini lebih mudah dari yang perkirakan. Benar apalagi ada mentor dan ada komunitas orang-orang Indonesia ya, jadi saya rasa nyaman sekali di sini. Jadi rasa takut saya itu udah mulai hilang. Iya, itu benar banget. Aku setuju. Setuju, kadang-kadang cuma ada di pikiran dan enggak kenyataannya, tapi ketika udah menjalaninnya enggak seburuk yang kita pikirkan. Makasih Kak Marina. Kita bisa siapa nih next? Bu Lucy. Oh, aku asik dengerin sampai lupa. Aku harus ikut ngomong. Oke, ternyata untuk ketakutannya Bu Lucy apa nih pas awal? Ternyata untuk ikut bisnis ini nggak harus pinter di ini ya, teknologi, terus nggak harus paham, nggak harus pinter di bisnis gitu ya. Buktinya itu kenyataannya saya ini sudah oma-oma, bayangin ya, oma-oma mau masuk bisnis itu mau ngapain gitu coba. Tapi aku itu tetap bertekad aku harus bisa di sana, di bisnis ini. Yang aku lihat banyak juga oma-oma loh, keren-keren mereka. Aku harus ikut keren gitu. Aku harus ikut masuk. Akhirnya aku masuk dan ternyata benar katanya Marina, enggak sesulit yang kita bayangkan. Karena semuanya mudah, tapi intinya cuma satu, kita harus mau belajar, kita harus konsisten untuk melakukannya gitu. Misalkan tiap hari kita belajar 1 jam, 2 jam, karena di dalamnya itu di bisnis ini kita sudah dikasih semuanya, ya. Trainingnya itu mudah sekali untuk diikuti dan selalu updated, disesuaikan dengan zamannya, disesuaikan dengan komputer tiap saat kan selalu tambah maju. Ini juga gitu trainingnya ya. Apalagi kita punya mentor yang experience mentor yang tahu semuanya tentang apa aja yang kita nggak bisa, mentor itu langsung ambil alih, langsung tahu gitu. Makanya kalau jadi mentor itu harus yang pinter gitu ya. jadi terus mentor juga coach juga, mentor dan coach itu sama. Jadi beliau-beliau ini yang kayak teachernya kita lah, ngajarin kita sampai kita bisa naik kelas, sampai kita bisa berhasil naik ke atas itu karena beliau-beliau ini. Selain konsistensi kita tiap harinya itu dibutuhkan juga, ya. Jadi nomor 1 itu believe in yourself, harus punya self confidence yang tinggi, itu juga bisa membantu. Semua kita dapatkan dari training ini. Sebelumnya aku ini ketakutan sekali untuk ngomong gini aja sudah panas dingin, takut mau bolak-balik ke belakang, nggak ada yang benar pokoknya. Terus juga community itu kita punya community seluruh dunia, ya otomatis pakai bahasa Inggris ya. Tapi community kita sendiri kita punya juga orang Indonesia semua.
Jadi kita ngomongnya ya kayak gini, enak-enak aja, asik-asik aja lah. Gitu ceritanya. Jadi akhirnya aku bisa ngomong dan aku bisa ngomong kayak gini kan sudah bagus gitu. Sukses Iya. nanti otomatis ngikut. Iya. Iya itu sih Pasti gitu. intinya kita nggak akan Jadi sendirian di kita sini ke ya. diri kita sendiri sama kita enggak Iya, di sendirian bisnis gitu. ini Itu kita banyak nggak teman. sendirian. Itu juga Itu salah udah. satu yang bikin ketakutan aku juga menurun sih. Karena kita jalaninnya ada community-nya, ada personal mentor and coach, ada teman-teman juga gitu ya. Karena kita banyak belajar banget dari satu sama lain dan kita juga nggak pelit ilmu and sharing to another. Malah justru kita seneng banget kalau yang semuanya sukses gitu ya. Jadi itu yang penting banget karena kalau dibandingkan dengan traditional bisnis atau bisnis online lainnya, kita compete to one another. Kalau di sini kita enggak, dan malah justru kita apply knowledge dari teman-teman, dari komunitas, dari mentor, dari coach untuk kita aplikasikan sendiri, dan itu malah apa ya, sangat fulfilling banget sih buat aku untuk punya komunitas yang sharing to one another, dan kita pun sebagai business owner nggak merasa sendirian. Thank you banget Bu Lucy. Kalau Kak Julia gimana? Ketakutan aku sih kemarin bayangin gimana ya kalau aku nggak mulai kayak gitu. Kayaknya berlanjut seperti itu. Akhirnya saya berpikir kalau saya nggak mulai sekarang, gimana nanti 5 tahun sampai 10 tahun ke depannya kehidupan saya dan anak, terutama ya karena saya di sini walaupun punya suami saya juga saya tidak bisa mengandalkan beliau karena keadaan fisiknya juga nggak memungkinkan. Akan seperti itu saja ya, nggak bakal ada perubahan. Akhirnya saya memulai dan ternyata setelah saya mulai juga tetap ada sih ketakutan itu bisa apa enggak. Tapi dengan adanya komunitas yang ada di sini, saya diberi support dari coach, mentor juga. Akhirnya saya merasa pokoknya saya harus belajar di sini karena peluangnya sangatlah besar. Bisnis ini merubah kehidupan saya banget dari dari disiplin, konsisten. Saya itu orangnya juga terlalu konsisten ya, disiplin, tapi konsisten kadang saya masih gimana. Cuma dengan adanya bisnis ini, saya belajar konsisten sama confident ya. Saya itu orangnya malu banget. Akhirnya saya sekarang tuh berani berbicara di depan kamera, di depan umum, bertanya ke orang-orang. Ya, bisnis ini sangat membantu sekali. Di samping kita menghasilkan dan saya juga seumur hidup belajar ya. Itu aja sih. Oh, that's a good point. Benar banget. Kadang-kadang kita komplain dengan situasi yang kok gini-gini terus, kok aku nggak kayak orang tersebut gitu. Aku pengen juga ngerasa yang confidence dengan ourselves, dengan komplain-komplain gitu kan karena mungkin situasi kita lagi nggak bagus atau kita stuck di dalam situasi yang ingin berubah tapi kita nggak tahu gimana caranya. Itu yang aku pernah alamin juga. But if we really want to change gitu ya, kita harus cari sesuatu yang bisa merubah ke positif ya, bukan merubah yang ke negatif. Dan bagus Kak Julia start gitu ya, maksudnya mulai. Kalau nggak dimulai, kita nggak pernah tahu kapan kita bisa mendapatkan hasil perubahan itu gitu ya. Dan it's surprisingly gitu ya, dalam beberapa bulan aja kan kita berasa banget perbedaannya gitu ya. Bukan masalah bisnisnya, tapi masalah ke diri kita juga gitu ya. Karena bisnis sistemnya udah tersedia banget lah, kayak tadi seperti Bu Lucy, udah semuanya ada dan semua banyak yang sukses. Tapi balik lagi ke diri kita sendiri, kalau kitanya nggak mulai,
ya nggak akan hasilnya ke kita gitu ya kan. So that's good. Semoga ini akan menginspirasi teman-teman di luar sana yang masih ketakutan, masih on the fence gitu ya. Misalnya ingin tahu step awalnya tuh belajar dulu sih sebenarnya ya. Dan kalian juga nggak akan komit menjadi business owner langsung. Kalian harus pelajarin dulu. Dan untuk pelajarin pun step-step. Nanti kita akan bahas. Dan aku punya pertanyaan lagi nih, dan ini common question banget. Ngapain sih kita di bisnis ini ya? Tugas utama kita apa sih di bisnis ini? Mungkin kalian bisa share briefly about this. Oke, baik Kak. Jadi kalau saya lihat tugas utama kita di sini sebenarnya nggak berat banget gitu ya, simple sebenarnya, yaitu kita bangun brand personal kita, kemudian kita menjalankan pemasaran secara online, gitu ya. Di sini juga kita bukan sales yang door to door gitu ya, kemudian kita harus stok produk dan kita harus benar-benar pelajari produknya yang ada gitu ya. Kita nggak seperti itu. Kita hanya menggunakan media sosial untuk bisa berbagi informasi tentang peluang bisnis ini dengan cara alami aja. Jadi nggak usah kayak gimana ya, kayak pura-pura atau bagaimana. Kita pokoknya alami dan menarik. Kemudian sharing our journey lah intinya ya. Iya, cukup fokus pada konten kita gitu ya. Bahkan konten-konten harian gitu ya, konten-konten keluarga atau konten-konten yang menginspirasi. Contohnya konten-konten yang bisa memberikan motivasi ya, kata-kata motivasi dan sebagainya gitu ya, yang bisa memberikan edukasi kepada orang-orang untuk juga punya keinginan menjalankan bisnis online gitu. Mungkin itu sih dari saya, Kak. Ya, makasih Kak Ian. Kalau Kak Marina bisa share. Nah, itu tuh. Jadi waktu sebelum mulai pun tuh saya udah tanya apa tugas kita di sini. Nah, itu yang saya sukai. Jadi sebenarnya ya tugas kita itu cuma ya memakai sistem yang sudah ada. Jadi kita ini bukan mulai dari nol ya. That's good. Jadi ya, jadi dari bisnis ini saya sukanya itu. Dari awal waktu itu aku nanya apa tugas kita, dan waktu aku tahu tugas kita itu hanya bisa kita memulai itu langsung memakai websitenya, sudah ada sistem otomatisnya, dan produknya juga berkualitas. Ini sudah terbukti di pasaran ya. Jadi ya tugas kita itu hanya menjalankan strateginya yang kita pasarkan itu melalui sosial media, tapi nggak jualan loh maksudnya. Nah, jadi sebenarnya ini sistemnya ini sudah bekerja untuk kita otomatis. Nah, cara ini saya rasa dengan cara ini siapapun bisa menjalankan bisnis ini. Jadi orang-orang yang gaptek atau orang bilang nggak bisa apa-apa itu pasti bisa jalankan ini. Ini sangat simpel sekali. That's good point. Ya, pasti kan orang nanyanya tuh banyak banget ya, produk apa yang dijual, ya kan. Sebenarnya kita nggak fokuskan ke produknya karena produknya itu ada, but we're not focusing on that gitu ya. Jadi kita nggak door to door and sharing this is the product, karena itu urusan nanti untuk how to become business owner, dan itu pun juga akan ada di info detailnya juga. Jadi kalian akan dapat informasinya juga, tapi in the beginning fokus kita bukan itu. Fokus kita hanya untuk membantu teman-teman di luar sana memakai sistem yang udah ada gitu ya. Jadi nggak perlu pikir yang harus mulai dari nol, harus bangun website sendiri, harus ya semuanya dari nol lah gitu ya. Karena kita kalau misalnya dari nol, kita butuh pegawai, kita butuh hire orang ini, hire ini, but kita di sini lakukan sendiri. Nah, dan yang lainnya itu sistem gitu ya. Ada orang juga teknisi di belakang layar. Kalau kita mau tanya-tanya atau mau do something gitu, kita bisa tanya dan mereka lakukan untuk kita. Jadi karena ini udah international made gitu ya, jadi semuanya udah diurus. Yang susah-susah itu udah diurus gitu. Jadi kita just follow the training gitu. Sesimpel itu. Nah,
kita bisa dengar dari Kak Julia. Tugas kita apa nih? Bisnis ini legal ya 100%, transparan juga. Jadi nanti jangan takut, semuanya dikasih tahu transparan kalau udah join. Terus saya juga waktu itu sempat ragu bisnis ini legitimasi bisnis ini bukan skema atau MLM ya. Tanpa produk kita nggak jualan ya, kita cuman menjalankan sistem yang ada, sistemnya juga udah terbukti dengan produk yang jelas, setiap transaksi juga jelas dan melalui link yang ada juga resmi ya. Jadi bisnis resmi kita bisa cek, selalu cek di sistem. Jadi bisnis ini sangatlah bagus sekali. Itu aja sih. Iya, jadi kadang-kadang gimana nanti ya gitu ya, misalnya kita kan udah udah terdiri dari sistem otomasi gitu kan. Terus nanti kita gimana dapat komunikasinya kalau otomatik ya. Nanti kita punya masing-masing business owner, karena kan kita as a business owner kita punya paperwork sendiri, kita punya penghasilan yang berbeda gitu ya. Dan itu nanti itu kita bisa akses sendiri gitu, kita bisa akses, pokoknya transparan deh. Aku selama di bisnis ini itu transparansi banget. Apa yang harusnya aku dapat memang itu yang aku dapat gitu ya. Jadi walaupun kita enggak jualan direct selling gitu ya produk, but there is something that you can know in the next step, bagaimana cara mendapat income-nya ya, dan itu semuanya jelas ya. Jadi itu mengapa kita juga legal kita bayar tax, bayar pajak, apalagi sekarang di US kita ada 1099 slip, kita pun juga dapat karena kita udah menghasilkan gitu. Dan itu semua jelas ya. Tapi kenapa kita nggak share those a lot gitu ya, karena itu nggak penting. Yang penting adalah gimana kita bisa bantu teman-teman bisa bangun bisnis online tanpa harus bingung-bingung mesti ngapain gitu ya. Hasilnya pasti ada gitu ya, karena to be honest nanti kamu juga kalau udah di-invite ke Facebook group kita, kalian akan tahu juga how much the income that we get, but we're not focusing on that gitu ya. Karena kalau bisnis udah legitimate, udah sistemnya udah ada gitu, itu hasil pasti ada. So kalau buat Oma gimana nih? What's the best thing about this business? Oma ngomong sekarang. Jadi untuk aku ya, bisnis itu nggak jelas ya? Jelas tadi matematik jelas. Jadi untuk ikut bisnis ini itu ternyata nggak dimulai dari nol, semuanya sudah jadi, sudah instan, bagus sekali. Jadi aku yang nggak bisa apa-apa, nggak ngerti apa-apa dan sudah tua, itu bisa, aneh kan? Aneh. Jadi apalagi kalau kalian masih muda, sudah sampai ke bulan ya. Aku aja sudah bisa gitu. Jadi maksudnya gampang sekali. Jadi bisnis ini bisa dikerjakan di mana saja, kapan saja. Maksudnya bisa sambil vacation, bisa sambil sambil masak gitu ya. Kalau aku ini kan kerja, pulang kerja itu aku sempatkan duduk 1 jam. Itu sudah cukup. Jadi yang penting balik lagi seperti aku bilang semula tadi, konsistensi. Itu paling penting sekali. Jadi enggak butuh apa-apa kok sebetulnya. Kita cuma butuh mindset kita dirubah bahwa aku ini business owner. Orangnya cuma satu, enggak ada pegawai, enggak punya pegawai, enggak punya
sopir, nggak punya yang disuruh-suruh, ya kita ini pegawainya, pekerjaannya, CEO-nya. Iya. Bisa, nggak bisa, mau nggak mau, kita harus maju ya, demi keluarga kita. Kita harus bisa, kita harus semangat, karena modalnya cuma apa? Cuma internet. Modalnya itu cuma internet dan kemauan kita gitu ya. Itu aja sudah. Itu sudah jalan. Jadi untuk selanjutnya kalau ada kesulitan-kesulitan kita punya grup. Terus kita juga yang lebih tinggi lagi kita punya mentor dan coach. Sudah kita nggak sendirian, kita nggak ditinggal gitu. Aku ini sudah tua suka lupa. Selalu langsung telepon mentor. Ini gimana aku lupa lagi. Aduh, mentornya sudah gregetan kepengen perkes tapi aku kok sudah tua gitu ya. Tiap dikasih tahu lupa, dicatat Bu, sudah hilang catatannya. Wah, yang namanya orang tua balik lagi. Itu excuse sebetulnya ya. Iya, yang penting kita Maka bisa fleksibel aku ya tetap aja ngejalaninnya. kayak gini. Ya sudah gitu aja. Iya ya. Jadi untuk teman-teman yang mau bagusnya ikut itu bagus. Iya. Ya fleksibel ya kan. Seperti aku di mobil bisa jalanin bisnis, di park kalau anak-anak main bisa jalankan bisnis juga. Jadi kita nggak meninggalkan rutinitas yang kita biasa lakukan, tapi kita bisa lakuin di mana aja tanpa kita harus physically di toko atau physically di mana, physically harus doing presentation, physically doing meeting, physically doing this. Kita nggak perlu lakukan itu karena setahu aku kalau misalnya bisnis yang lainnya kita harus presentasi dan presentasi kita harus punya harus invite banyak orang gitu ya, dan itu salah satu yang aku nggak begitu suka gitu ya. Harus approach orang, kita nggak perlu lakukan di situ. Jadi seperti yang tadi kita bilang, aku ringkas, yang tugas utama kita adalah building the brand, dan itu juga akan diajarin bagaimana kita doing automation online dan how to dan mereka juga ajarkan different social media platform, bagaimana kita cara menggunakannya, karena setahu aku is beyond this posting ya. Dan kita juga bukan content creator ya yang seperti yang booming sekarang. Kita nggak harus yang posting setiap saat untuk get more likes kita atau more in this, karena itu bukan tujuan kita. Kita berbeda dari itu, but kita just be authentic, sharing our digital business journey, dan supaya teman-teman di luar sana bisa relate kalau ingin bangun bisnisnya juga. Dan tadi kita nggak perlu mulai dari nol, dan bisnis ini juga terjamin legitimate-nya dan kita bisa lakukan di mana aja, kapan aja. So I think that's it. To get summarize everything, dan to summarize, kita nggak perlu takut untuk melangkah. Kalau kita masih takut untuk melangkah berarti alasan untuk merubah situasi kita belum begitu besar. Jadi kalau misalnya harus tanya dari diri kita sendiri. Kalau aku punya big why yang sangat besar, itu mengapa saya melangkah, dan ternyata ketika melangkah seperti Kak Marina bilang, it's not as bad as we thought in the beginning, malah justru merubah kita menjadi lebih positif, lebih bagus, dan menghasilkan tambahan dari rumah, dan kita nggak punya pikiran yang buruk lagi, masa nggak bingung lagi, nggak stres lagi, nanti gimana ke depannya, nanti gimana anak-anaknya, karena kita udah membangun sesuatu on top of our main source of income. Buat aku sih itu. Ada yang mau nambahin lagi sebelum kita tutup? Pokoknya kita harus punya positive thinking gitu. Jangan ada negatif thinking, itu sudah, itu zaman dulu gitu. Zaman sekarang itu semuanya positif dan kita harus ikut itu. Karena buktinya sekarang aku punya bayar saat ini, alhamdulillah. Namanya Elis. Halo Elis, dia dengerin. Oh ya, welcome. Jawa, orang Surabaya. Jadi kita positive thinking, jangan enggak gitu. Ya benar.
Gitu. Jadi untuk teman-teman yang tertarik untuk ikut bisnis ini tinggal nulis nama dan email aja ya. Ya, nanti kita akan masukin ya the next step-nya untuk dapat info lebih. Kalian bisa jelasin info what's the next step? Oh ya, silahkan masuk ke website kita masing-masing yang ada di sini ya. Ada nanti ditaruh di dalam Taruh di komen ya. komen ya. Kemudian nonton free webinar 90 menit di sana. Dan kalau memang ada pertanyaan, bisa kontak kita melalui email atau bahkan juga nanti kita bisa kasih WhatsApp masing-masing ya di sana nanti. Atau juga bisa lewat Messenger kalau mau juga. Mungkin itu Kak Marina, Kak Maya. Oke. Ya, benar. Jadi next step-nya simply get the info dulu ya. Jadi kita punya 90 minute webinar yang bisa ditonton kapan aja dan itu gratis. Tapi untuk mendapatkan akses kita harus kalian harus masuk ke one of our website. Jadi akan ada di komen below atau tanya kita langsung nggak apa-apa, sama aja. Nama dan email yang valid baru kalian dapatkan akses. Nanti kita juga akan kasih yang subtitle bahasa Indonesianya juga gitu ya. Dan ada juga short versionnya juga. Semuanya akan dikasih ya untuk mendapatkan informasi gitu. Dan ya kalian bisa tonton kapan aja, di post, diulang lagi, dan kita punya live every twice a week. Jadi Tuesday and Thursday different testimonial. Mungkin saat ini orang yang itu nggak relate, mungkin next time can relate buat teman-teman ceritanya gitu ya. Jadi just get more information. The more information kalian dapat, kalian akan menghilangkan rasa ketakutan itu. Kalau kalian udah ngejudge duluan dan nggak mau lihat, dan maybe the business is not for you. But here, kalau kalian pengen tahu dan mau menjalankannya, kita sarankan untuk do it step by step karena kita pun lakukan yang sama. Oke, makasih semuanya udah nonton replay, dan makasih semuanya yang udah hadir di satu sama saya, udah mau sharing tentang hari ini. Mungkin kita bisa share lagi next time, atau saya dengan teman-teman lainnya, we'll see. Makasih semuanya, Kak Marina, Kak Julia, Bu Lucy, Kak Ian, waktunya. Iya, sama-sama Kak. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.